Ya, selamat pagi pemirsa. Saya ucapkan hari Selasa 7 Januari tahun 2025 ya. Nemu satu unggahan di threads ya tentang zona nyaman. Di situ ada satu unggahan di threads yang bahas tentang zona nyaman ya. Dan dia komentarkan tentang zona nyaman yang selama ini menjadi bahan dari seminar atau webinar gratisan yang pada ujungnya adalah jualan MLM gitu, multi level marketing. Nggak semua sih, tapi ada juga yang pada intinya adalah jualan personal investment pribadi, investasi pribadi ya kan, investasi pengembangan diri atau self development investment. Kalau yang biasa dilakukan oleh TDW Resources itu saya maklum dan mahal ya, biasanya itu saya maklum. Bagi kalau kita bicara Tunde Semwaringin ya, sosok yang sudah punya nama gitu ya, itu sih nggak apa-apa, saya maklum ya, itu nggak apa-apa saya bilang. Tapi kalau yang lain-lain gini, dia bilang katanya zona nyaman itu adalah ketika ketika kita sudah merasa aman dan nyaman, paling tidak ya kebutuhan primer dan sekunder kita itu bisa kita penuhi tanpa harus kita merepotkan orang lain. Jadi buat apa kita masuk ke zona tidak nyaman itu? Ya, jujur saya setuju dengan itu loh. Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Pak Deddy Susanto dalam satu konten videonya yang udah lama lah intinya. Kadang-kadang yang namanya motivator itu ada, ayo kita ini tinggal, jangan terjebak terus di zona nyaman. Ayo kita tinggalkan zona nyaman, masuk ke zona risiko, zona itu apa segala macam. Kamu harus bisa, jangan down. Waduh, kalau kondisi mental kita nggak kuat, kondisi kejiwaan kita nggak kuat, bahaya itu bos. Artinya apa? Dari unggahan threads itu terbuka cakrawala saya bahwa sebenarnya zona aman dan zona nyaman itu kita sendiri yang nentuin, bukan orang lain. Terbuka cakrawala saya akhirnya setelah bertahun-tahun ya kita mendengar narasi yang sebagaimana tadi gitu ya. Akhirnya terbuka loh cakrawala saya, horizon saya terbuka bahwa rasa aman dan nyaman itu kita sendiri yang nentuin, bukan orang lain. Gitu. Rasa aman dan nyaman itu yang menentukan kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan hidup kita, ya buat apa kita harus push hard orang tersebut untuk meninggalkan zona nyamannya? Orang hidup nyaman itu beda-beda coy. Tapi kalau golden rules ya, orang ketika kebutuhan primernya sudah terpenuhi tanpa merepotkan dan menyusahkan orang lain, itu udah masuk kategori ada dalam zona nyaman. Dan itu harus kita syukuri ya. Paling tidak kalau dalam perspektif Islam ya, zona nyaman itu adalah dimana kita sudah merasa berkecukupan, atau kita menanamkan rasa qanaah dalam diri kita, merasa berkecukupan. Segala apa yang telah diberikan oleh Allah ini kita cukup gitu loh. Kalau dalam perspektif Islam, bukan berarti kita nggak boleh berkembang. Berkembang tapi sesuai dengan kemampuan.
bukan sesuai dengan tuntutan. Nah ini bedanya. Kalau tuntutan, oh kita harus berkembang ini, namanya nanti kita berkembangnya jadi nggak ikhlas, nggak berkembang loh. Artinya kita dipaksa untuk berkembang. Ingat, segala sesuatu yang dipaksa-paksa itu nggak baik. Segala paksaan itu adalah sesuatu yang nggak baik. Kalau terpaksa itu lain urusan. Ya. Kayak saya nih misalkan, contoh. Kalau saya dipaksa untuk berkembang, mengambil sesuatu yang bukan dari kemampuan saya, bukan dari keahlian saya, ya. Bukan dari basic yang saya pelajari gitu. Ya saya nggak akan ambil. Gitu. Saya nih sudah pernah ada di fase itu. Kemarin kan saya kuliah administrasi bisnis di Universitas Terbuka. Saya ambil administrasi bisnis, itu kan boleh dibilang adalah saya keluar dari zona nyaman saya. Boleh dibilang saya pada waktu itu memaksakan diri saya untuk berkembang. Memaksakan diri saya untuk berkembang. Hingga akhirnya ada manfaat positifnya dari beberapa hal yang saya tidak tahu tentang administrasi, tentang manajemen sumber daya manusia, tentang manajemen keuangan, tentang perbankan, tentang akuntansi, dan seterusnya. Itu saya jadi tahu beberapa, dan sebagian masih kepake di saya. Itu orang kayaknya senang nengok ke kiri itu kelihatannya senang nengok apa cahaya-cahaya gitu ya. Feeling saya sih gitu. Makanya kalau jalan tuh sering tengok kanan, tengok kiri gitu ya. Kayaknya senang sesuatu yang bercahaya gitu ya. Senang sesuatu yang lampu gitu ya. Nah ini mobil nih bercahaya terang benderang ini. Mudah-mudahan orang yang kepalanya botak itu nengok juga gitu. Tapi jujur saya paling nggak suka kalau mobil itu lampu depannya LED putih. Ya, ini mohon maaf ya, saya boleh komen ya. Itu tren salah teman-teman. Mobil kejebak bikin LED putih itu nggak terang sama sekali. Itu ya terangnya terang buat nyilauin orang, terang buat nggak rusak mata orang, iya gitu loh. Dan cakupan terangnya itu terang terbatas teman-teman, cuman segini. Kalau kuning tuh kan bisa ibaratkan sampai ke polisi tidur ono aja tuh udah kelihatan gitu loh. Lampu LED kuning ya. Dan itu lebih aman teman-teman. Karena itu lebih aman karena nggak bikin silau orang lain, nggak bikin mata jadi rusak. Itu lebih keselamatannya. Nah kembali lagi ke yang tadi ya. Masalah zona nyaman ya, bukan itu saya memaksakan diri saya berkembang. Oke, saya tahu meskipun membutuhkan waktu 7 tahun buat saya lulus. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar teman-teman, lama. Orang kan rata-rata lulus kuliah tuh 4 tahun 5 tahun. Lah saya 7 tahun baru lulus S1. Orang udah pada kerja, saya masih kuliah. Orang pas Covid udah WFH, saya ini LFH. Ya BDR juga, berkuliah dari rumah. Orang pada BDR bekerja dari rumah, saya kuliah dari rumah. Ya. Gitu. Ya makanya orang kayaknya fanatik Vitara ya. Ada Vitara Gen 1, ini Vitara Gen 3 yang ada. Saya juga suka sih mobil Vitara tuh. Apalagi kalau ngomongin kita ngomongin Vitara yang 2400 cc. Wah, itu udah paling besar. Mobil dengan cc paling besar yang pernah
ada di penjualan Suzuki di Indonesia. Tuh. Jadi apa? Kalau saya boleh bilang, ya, kalau kita memasuki resiko, memasuki zona berkembang itu bukan berarti kita nggak harus meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman itu kita sendiri yang ciptain. Rasa tidak nyaman kita sendiri yang nyiptain, bukan orang lain. Gitu. Bukan orang lain. Gitu. Jadi kalau kalau di dalam agama Islam itu zona nyaman itu artinya dimana kita bersikap qanaah, berkecukupan, gitu loh. Dimana kita hidup tuh sudah cukup. Kalau kita tanam sifat qanaah itu, insya Allah gak ada timbul niat untuk serakah, gitu loh. Karena cukup. Kita semua hidup dicukupkan oleh Allah, gitu loh. Dan tidak ada rasa timbul gengsi pengen ini dan itu, gitu loh. Ya, orang standar kebahagiaannya beda-beda, standar nyamannya beda-beda, standar rasa amannya beda-beda. Tapi percayalah, semua dari kita ini pasti dijamin rasa amannya oleh Allah. Kenapa? Dalam ayat akhir surah Quraisy disebut wa amanahum min khauf. Allah itu penjamin rasa keamanan dari apapun. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.